Hayyakum tahiyatan Islamiyah wa tahiyatan fil alamin. Tahiyatan Islamiyah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain amma ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini asatidz sekalian yang saya hormati, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah tanpa suatu halangan apapun. Maka dari itu kita wajib dan patut bersyukur atas kehadiratnya dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati ilan-nur wa kadzalika ila siratil azizil hamid. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah sampai bab tafhim wa tarkik. Untuk malam ini kita ke bab ar-ra'at wal lamat. Izin untuk share screen. Mungkin kali ini pembahasan agak panjang. Kalau kemarin tentang tafhim dan tarkik, tentang tebal dan tipis. Sekarang Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala tidak memasukkan huruf ro ke dalam bab tafhim dan tarkik. Ya, untuk bab tafhim dan tarkik di luar dari bab ro. Nah, bab ro di sini dibikin sendiri, dibuat sendiri oleh Imam Ibnu Jazari dalam bab ar-ro'at. Nah, untuk masalah bab itu sebetulnya tidak bukan buatannya Imam Ibnu Jazari, tapi itu ijtihadnya para ulama, murid-muridnya untuk membuat setiap baitnya itu ada babnya, seperti itu. Nah, ini bab ro'at ini yang diterangkan di sini adalah bab tentang ro tarkik saja. Sedangkan untuk ro tafkhimnya itu Imam Ibnu Jazari tidak memasukkan ke dalam sini, ke dalam ini. Tapi untuk pengetahuan itu nanti di buku-buku tajwid yang lain. Tapi insya Allah saya sampaikan juga untuk masalah ro tafkhimnya. Bismillah, qala nazim rahimahullahu ta'ala. Saya bacakan dulu bait matannya. وَرَقِّقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَكَنَتْ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلَاءٍ أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلًا وَالْخُلْفُ فِي فِرْقٍ لِكَسْرٍ يُوجَدُ وَأَخْفِي تَكْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ. Di sini tentang bab ro tarkik saja. Jadi huruf ro. Warokiki, dan tipiskanlah suara huruf ro bila itu kasroh. Idza makusirat, bila dia berharokat kasroh. Begitu pula ya tipiskan wa kadzaka ba'dal kasri, begitu pula tipiskan huruf ro bila sukun. Bila huruf ro itu sukun tetapi sebelumnya itu berharokat kasroh. Wa kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya. Jadi bila sukun dan atau huruf sebelumnya itu kasroh, ya ro-nya sukun, huruf sebelumnya kasroh. Jadi kayak misal isbir, bir, huruf banyak kan kasroh, lah ro-nya sukun, isbir, bir, nah itu tipis. Ri dan bir beda. Atau huruf ya sukun. Contoh khoir, itu tipis. Karena ro sukun sebelumnya berharokat ya sukun, ya yang berharokat sukun. Ya, maksudnya seperti itu. In lam takun min qabli harf isti'la, ya, huruf ro yang berada pada posisi sukun, huruf ro yang berharokat sukun dan sebelumnya itu kasroh, ya, atau ya, itu dibaca tipis bila huruf ro-nya tidak bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la apa? Khusadaqtin kidh. Jadi apabila huruf ro-nya bertemu dengan huruf isti'la,
maka ro-nya dibaca tebal. Ya. Ro sukun sebelumnya kasroh, tetapi kalau ketemunya huruf isti'la, ro-nya bukan tipis, tapi tebal. Contoh, mir soda, mir soda. Bacanya bukan mir soda ndak, tapi mir. Ya, dibaca mir soda. Karena apa? Mimnya berharokat kasroh, ro-nya sukun, tetapi dia ketemu sod. Sod ini termasuk huruf isti'la. Jadi bacanya bukan mir soda, tapi mir soda. Dia tebal. Seperti itu. Aukanatil kasrotu laisat asla. Begitupun bila setelah huruf ro, ya, bukan huruf isti'la, namun kasroh yang ada sebelum pada huruf ro sukun, bukanlah kasroh asli. Maksudnya gini, misal ada ro sukun, setelahnya itu tidak bertemu dengan huruf isti'la. Sebelumnya bertemu huruf, tetapi hurufnya itu kasrohnya nggak asli, kasrohnya palsu. Ya, ya, itu dibaca bukan tipis tapi tebal. Jadi ketemunya apa? Ketemunya hamzah wasol. Jadi kasrohnya arid, palsu. Bertemunya hamzah wasol. Contoh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu bacanya bukan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi karena irnya ini, huruf ir ini, dia bukan murni berharokat kasroh. Ya kan? Itu cuma hamzah wasol. Jadi bacanya bukan irji'i tapi ir, tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, seperti itu. Ya. Lanjut. Wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, dan para ulama berbeda pendapat pada huruf firkin. Ya, antum fokus ke tulisan-tulisan firkin. Fa, ro, kof. Ya. Itu ulama berbeda pendapat. Ulama A mengatakan firkin ini ya dibaca bersambung ketika wasol ya. Apakah ia dibaca tebal atau tipis? Jadi ada ulama yang mengatakan ini dibaca tebal, ada ulama juga yang mengatakan ini dibaca tipis. Ya. Karena walaupun di sana setelah apa? Setelah huruf ro terdapat huruf isti'la. Setelah huruf ro apa? Huruf kof kan? Ya. Huruf kof ini masuk huruf isti'la. Tetapi kok dibaca tipis? Kenapa dibaca tipis? Ya, karena kofnya ini berharokat kasrotain, di mana kof ini berada pada derajat tafhim yang sangat lemah. Ya, tafhimnya lemah karena si kofnya ini berharokat kasroh. Ya, itu pendapat kalau misal pendapatnya firkin. Kalau dia tipis, pendapatnya tipis, ada ulama yang berpendapat tipis, jawabannya karena kofnya berharokat kasroh. Tapi kalau misal ada yang ulama yang berpendapat ini tebal, karena berketemu dengan huruf isti'la, huruf kofnya. Ya, jadi ada yang membaca firqin, ada yang membaca firqin. Nah, seperti itu. Wa akhfi takriron, dan sembunyikanlah sifat takrir pada huruf ro saat ia ditasydidkan. Ya, jadi ro ketika bertasydid itu malah suruh disembunyikan takrirnya. Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jangan terlalu banyak. Saya udah pernah bilang. Takrir itu antara 1 sampai 3. Tidak boleh lebih dari 3, tidak boleh kurang dari 1. Nah, di sini malah disuruh disembunyikan ketika rohnya berharokat tasydid. Berarti bacanya bukan Ar-Rahmanir Rahim. Terlalu banyak rohnya. Disembunyikan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi rohnya itu tipis. Maksud tipis di sini disembunyikan, seperti tidak terlalu direkam seperti itu, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi maksudnya getarannya itu ya tidak terlalu nampak sebagaimana huruf R pada Indonesia gitu ya, roro atau apalah dan sebagainya. Namun bukan juga berarti
menjadi hilang seperti ro R-nya pada bahasa Inggris itu. Kan hilang kalau ro R-nya bahasa Inggris itu. Dan ketepatan pengucapan huruf ro akan diraih melalui talaki dan latihan. Seperti itu. Ya, semuanya kembali lagi ke talaki dan riyadhatul lisan bifaqihi. Latihan. Sebentar Ustaz. Oke. Nah, ini berarti ro tipis. Ya, ini saya simpulkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari. Jadi ro ketika dia tarkik, ro tipis itu apa? Ada 5. 1, ro yang berharokat kasroh maupun kasroten, itu tipis. Kedua, ro sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya berharokat ya sukun. Ro sukun yang sebelumnya huruf ya yang berharokat sukun. Yang keempat, ro sukun yang tidak bertemu huruf isti'lah. Itu tipis. Yang kelima, ro sukun yang tidak bertemu hamzah wasol atau sukun arid. Itu tipis. Nah, berarti selain itu dibaca tebal. Contoh, berarti apa? Ro tafkhim. Ro tafkhim di sini nggak ada. Imam Ibnu Jazari nggak menerangkan ro tafkhim di sini. Berarti kita harus punya kesimpulan sendiri. Lawannya dari tadi aja berarti. 1, berarti ro fathah, ro fathatain, ro domah, ro domatain. Itu dibaca tebal. Terus yang kedua, ro sukun yang sebelumnya itu huruf yang berharokat fathah atau domah. Yang ketiga, ro sukun yang sebelumnya itu berharokat huruf yang berharokat sukun. Ini nih, perhatikan ya. Ro sukun. Huruf sebelumnya berharokat sukun. Huruf sebelumnya lagi berharokat fathah atau domah. Contoh, wal fajr. Fa-nya berharokat fathah, jimnya sukun, ro-nya dijadikan sukun. Berarti bacanya wal fajr. Tebal. Nah, maksudnya gitu. Terus huruf ro sukun yang bertemu dengan huruf isti'la tebal, tafhim. Nah, terus ada ro yang ro sukun yang bertemu dengan hamzah wasol dibaca tebal. Irji'i. Berarti ada 5 juga ya lawannya dari tadi. Nah, sekarang kalau misal antum melihat buku tajwid, semua buku tajwid dijejer semua, pasti nanti ada pembahasan masalah ro yang boleh dibaca tafhim dan boleh dibaca tarkik. Yang mana saja ini saya kasih tahu. Yang pertama ada pada Quran Asy-Syu'ara ayat 63. Quran apa? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lafadznya apa? Firkin, firkin tadi. Tapi ketika wasol, ketika wasol itu boleh dibaca tebal, boleh baca tipis, boleh baca firkin, boleh baca firkin. Yang paling mukodam yang mana? Yang mukodam adalah yang tipis. Mukodam ini maksudnya adalah yang paling didahulukan ketika membaca, seperti itu ya. Yang tipis. Jadi firkin yang paling mukodam. Terus yang kedua ada Quran surat Saba ayat 12 pada kalimat al-qitr ketika wakaf, al-qitri ketika wakaf. Itu boleh dibaca tebal al-qitr, ya boleh dibaca tebal al-qitr, boleh baca tipis al-qitr. Mana yang mukodam? Yang mukodam adalah yang tipis. Terus yang ketiga, ro yang boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarkik. Pada Quran surat Yunus ayat 87, Yusuf ayat 21 dan 99, Quran surat Az-Zukhruf ayat 51. Itu nanti ketemu kalimat Misri, Misr ketika wakaf. Nah itu boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Yang muqaddam yang tebal, Misr. Boleh dibaca tipis, boleh. Misr. Misr. Nah, kalau misal antum bertalaki dengan
ulama atau masyayikh yang jalurnya Syam dan Yaman, pasti khilaf-khilaf yang seperti ini dibaca semua. Jadi nanti dibacanya 2 kali. Milsor, Misir, seperti itu. Nah, cuma kalau yang ulama Mesir biasanya nggak dibaca 1 kali aja, yang paling muqaddam. Tadi yang paling muqaddam yang tebal ya. Selanjutnya, yang keempat, pada kalimat Yasri, Yasr. Quran surat apa? Al-Fajr ayat 4. Itu bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Mana yang muqaddam, yang tipis? Yasr. Wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i, wal watr. Terus apa lagi yang keempatnya? Kok dilupakan ya? Ya, yang ayat 4-nya berarti. Ayat 4-nya. Walail idza yasr. Yasrnya itu dibaca 2 kali sebetulnya. Yasr, yasir. Nah, itu boleh tipis, boleh tebal. Dia muqaddam yang tipis. Yang kelima, Quran surat Al-Qamar. Pada kalimat nuzur, nuzur. Itu boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Yang muqaddam adalah yang tipis. Nuzur. Bukan nuzur, tapi nuzur. Terus yang terakhir ada kalimat asri. Asri. Tadi yasri, asri juga ada. Pada Quran surat Hud ayat 81, Hijr ayat 5, Dukhon ayat 23, Asy-Syu'ara ayat 52. Itu nanti ketemu tulisan asri. Boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Mana yang muqaddam, yang tipis? Asr. Boleh nggak dibaca asr? Boleh. Tapi dahulukan yang muqaddam. Seperti itu. Kita lanjut di bab alamat. Bukan alamat ya, tapi alamat. Bab tentang lam. Ini lumayan panjang ini. Baitnya sampai 51. Dan penjelasannya melebar. Karena di alamat ini nggak cuma huruf lam. Huruf lamnya cuma bait, cuma 1 bait toh itu. Nanti ke bawahnya ada yang mutaqoriban, mutamatsilan, mutajanisan. Ini dibahas semua. Oke, saya baca dulu. Qala nazim rahimahullahu ta'ala. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathina wa dhammin ka abdullahi. An fathina wa dhammin ka abdullahi. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususu. Al-idbaq aqwa nahwu qala wal 'asu. وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محظور عسى خوف اشتباهه بمحظور عصو وراعي شدة بكاف وبتا kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa awwalai misli wa jinsin insakan azgim ka kurrabi wa balla wala awaban azgim ka kurrabi wa balla wa aban wa abin ya hafal fi yawmi ma'qulu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqum. Oke, pelan-pelan. Ini babnya banyak. Babnya ditulis cuma 1 alamat. Cuma nanti dalamnya menyebar. Huruf lam. Wafakhimil lama min ismillahi. Dan tebalkanlah huruf lam suaranya pada lafaz Allah ketika sebelumnya berharokat fathah. An fathina dhammin ya. Berharokat fathah maupun berharokat dhammah. Contohnya Abdullahi. Ya Abdullahi. Minismillah nggak ada minismillah. Ya. Itu kalau misal kasroh sebelumnya ya tipis minismillah. Nggak ada minismillah. Ya. Jadi Allah itu berharokat tebal. Apa dibaca tebal kalau misal sebelumnya itu dia berharokat fathah maupun dhammah.
Baik. Adapun bila sebelumnya berharokat kasro, maka huruf lam itu dibaca tipis. Ya, karena huruf lam di sini termasuk dengan huruf far'iyah. Huruf far'iyah mungkin sudah pernah saya jelaskan ya apa itu huruf far'iyah. Salah satunya adalah lam taghlid. Kalau di riwayat waris baca as-salatun jadi as-salatu. Itu sama dengan Allahi. Seperti itu. Lanjut. Di yang 45 ini bukan masuk ke bab lam. Tapi ini masuk ke bab huruf idbaq dan huruf isti'la. Jadi di sifatul huruf dipecah lagi. Diambil dua yaitu idbaq dan isti'la. Karena saking istimewanya ya. Wa harfal isti'la'i fakhim waqsuso. Al-idbaqa aqwa nahwu qala wal 'asa. Bila huruf-huruf idbaq bertemu dengan huruf-huruf infitah, huruf-huruf idbaq, huruf-huruf apa? Yang hamil ya, todo, sobo. Kalau dia ketemu dengan huruf-huruf infitah, afan, yang dibahas harfal isti'la'i dulu. Huruf-huruf isti'la tebalkanlah suaranya. Karena kondisi asal mereka adalah tebal, tafkhim. Jadi kondisi awalnya dia tebal. Lebih khusus lagi adalah huruf-huruf idbaq. Lebih khusus lagi adalah huruf-huruf idbaq. Maka mereka mesti lebih tebal lagi dan lebih kuat daripada isti'la. Yang bukan idbaq. Jadi maksudnya gini. Huruf isti'la itu sudah pasti dia idbaq. Tapi huruf idbaq belum tentu isti'la. Paham ya? Bisa dipahami? Jadi isti'la itu mengangkatnya pangkal lidah. Kelonceng kita. Kelonceng. Tapi kalau idbaq, itu nempelnya lidah ke langit-langit atas. Tengah lidahnya. Jadi kalau dia punya sifat idbaq punya, isti'la punya, berarti benar-benar tebal. Ya hurufnya tadi. Sobo, pobo. Gitu ya maksudnya ya. Nah di sini contohnya seperti pada kata kola. Ini kola ini dia isti'la, tapi bukan huruf idbaq. Ya khusodoktin kil. Tapi di huruf idbaq, sobo, pobo, tidak ada huruf qafnya. Nah, jadi bacanya bukan kola, tapi kola cukup. Yang diangkat ada pangkal lidah. Lah, tapi beda dengan sod aso wal aso di sini. Lah inilah dimaksud dengan idbaq. Dia huruf isti'la iya, dia huruf idbaq iya. Jadi bacanya bukan wal aso, enggak, tapi wal aso. Dinaikkan pangkal lidahnya, dinaikkan juga tengah lidahnya. Berarti bacanya bukan wal aso, ya bukan wal aso, tapi wal aso. Su. Kemarin sudah dijelaskan, huruf alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, huruf alif ikut tebal. Karena apa? Karena alif selamanya tidak akan berharokat. Ya, dia pasti nempel kepada huruf-huruf yang lain. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Nanti saya jelaskan lebih tentang huruf idbaq dan infitah, apa istilah. Wa bayyinil idbaqa min ahattu ma' basatta wal khulfu binakhluqkum waqa'. Bila huruf-huruf idbaq bertemu dengan huruf-huruf infitah apa aja? Infitah itu lawan dari apa? Infitah lawan dari dilupakan. Isti'la saja. Kalau istilah lah si istifal punya siapa? Lawannya siapa? Itu bako berarti infitah ya. Isti'la. Berarti infitah lawannya? Idbaq. Ya.
Jadi apabila huruf idbaq bertemu dengan huruf-huruf infitah, maka jelaskanlah ketebalan sifat idbaqnya seperti pada kata ahaltu. Jadi ha itu ketemu to dulu, baru pas ngomong tu jadinya huruf taknya. Ahaltu. Jadi ketemu to dulu baru kata ahaltu. Basauta, nah, gitu ya, basauta. Adapun pada kata nakhlukum terdapat perbedaan pendapat para ulama. Di mana ini ada yang mengatakan bacanya itu idham kamil, ada juga mengatakan ini bacanya idham nakis. Idham kamil itu berarti dia memasukkan seluruhnya kepada huruf kaf. Masukkan seluruhnya kepada huruf yang kedua. Jadi si qaf ini ada tapi tidak dianggap. Kasihan sekali ya. Ada tapi tidak dianggap. Jadi itu namanya idgham kamil. Idgham kamil itu berarti binakhlukum. Si qafnya ada tapi tidak dianggap, nggak usah dibaca qafnya. Ya, binakhlukum. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya ini idgham nakis. Berarti qafnya dibaca dulu baru kaf. Binakhlukum. Pas luknya itu dapat kafnya, pas kumnya dapat kafnya. Itu maksud dengan idgham nakis. Nah, untuk masalah kekuatan ketebalan huruf itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling tebal hurufnya itu adalah huruf to. Huruf to ini huruf yang paling tebal. Karena dia menggabungkan seluruh sifat yang kuat itu di huruf to ada. Baru yang kedua huruf do. Shot yang ada titiknya loh. Kok malah do itu di tingkatan yang kedua? Karena ada salah satu huruf yang lemah masuk ke dalam huruf do. Sifat lemah masuk ke dalam huruf do. Kalau to enggak, sifatnya kuat semua. Terus yang ketiga ada huruf so. Baru yang keempat do. Yang kelima itu kof. Yang keenam goin. Yang ketujuh kho. Berarti urutan yang paling tebal itu to, do, so, do, kof, goin, kho. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan pendekatan sifatul huruf yang pernah kita timbang ya. Kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah gitu ya. Jadi ini bukan mutlak. Ini hanya pendekatan saja. Baik. Lanjut. Beberapa peringatan. Ya, di sini peringatannya malah 3. Wahrus ala sukuni fi ja'alna. Dan bersungguh-sungguhlah menjaga baik-baik kejelasan huruf dan kesempurnaan sifat-sifat huruf pada saat sukun. Ya, wahris ala sukun fi ja'alna. Seperti pada kata an'amta. Karena kenapa Imam Ibnu Jazari ini sampai nulis seperti ini? Berarti kan zaman dulu juga ada yang imam bacanya an'amta. Pantul karena semuanya. Saking mirisnya Imam Ibnu Jazari mungkin bikin matan hal kayak gini aja dimasukin ya an'amta, jadi nggak usah mantul, dia punya sifat namanya tawassut atau bainiyah. Kenapa bisa mantul? Karena dia disidahkan ane ame ya. Coba kalau ditawassutkan an'amta, karena tawassut itulah huruf nun dan mim punya sifat namanya gunnah. An'amta. Terus ada lagi huruf ghainnya. Wal maghdubi. Sama. Harus dijaga sukunnya. Terus ja'alna. Huruf lam punya sifat tawassut juga sama bainiyah. Terus ada juga bolalna. Jangan sampai mantul. Bolalna. Tidak bisa. Peringatan lagi oleh Imam Ibnu Jazari wa qallisin fitaha mahdzurun asa, ya. Lalu sempurnakanlah sifat infitah pada kata mahdzurun. Za-nya jelas mahdzurun, asasanya jelas pakai sin. Karena apa? Khauf, takut, istibahihi, takut menyamai, menyerupai kata mahdzurun dan asu. Nah, jadi kita harus menjelaskan kata za. Takut nanti kalau misal dia terlalu tebal masuk huruf do.
Asa juga kalau misal dia terlalu masuk tebal, masuk huruf su. Jadinya bukan mahduron asa, tapi bacanya mahduron asu. Tebal. Hati-hati ya. Hati-hati sekali untuk masalah huruf-huruf ini. Juga huruf-huruf lain yang mirip ya. Agar maksud dan kandungan Al-Quran tidak berubah. Selanjutnya, wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Dan peliharalah baik-baik sifat syiddah yang terdapat pada huruf kaf dan ta. Kaf punya sifat syiddah punya. Selain syiddah ada namanya hams. Ta punya sifat syiddah punya. Tak ada sifat syiddahnya. Ada sifat hamsnya ada. Lah, yang dimaksud Imam Al-Jazari di sini adalah kita disuruh untuk apa? Hati-hati ya dalam membaca huruf hams. Jadi ketika saya talaki itu Syekh mengatakan bahwasanya huruf hams yang jelas betul adanya itu hanya di huruf kaf dan di huruf ta. Yang lainnya anginnya yo sedikit banget keluar ya gitu katanya. Yang dimaksud di sini ya berarti contohnya ya kita ambil dari contohnya saja. Maksudnya ke syirkikum. Berarti jangan terlalu banyak anginnya ke syirkikum, kikum. Ini lebay sekali ya. Salah satu lagi contohnya itu tatawaffa. Cukup tak. Sita, kenapa ada anginnya keluar? Karena nempelnya lidah ke langit-langit atas dekat gusi, terus diturunkan ke bawah, pasti ada anginnya. Tanpa kita buat-buat pun angin pasti keluar di huruf ta. Ya, tabat. Kalau nggak keluar ya bukan ta namanya gitu kan. Ya, cuman kebanyakan orang sekarang itu ya gaya gitu loh. Biar fasih, biar kedengarannya fasih, sampai hanya fasih banget ya. Biar kedengarannya fasih. Nah, taknya dibuat-buat nanti caca wafa. Ya Allah, caca wafa. Apa caca wafa? Enggak ada caca wafa. Nabi Muhammad juga nggak pernah baca caca wafa. Ini fasih dari mananya? Itu namanya lebay itu. Sampai masuk ke huruf C, fitnata. Ya Allah, fit. Ada apa di Al-Quran fit? Nggak ada. Nah, ini saking hati-hati sekali di kalimat seperti ini ya. Bukan tabat yada, bukan tabat yada. Terlalu banyak anginnya, nggak boleh. Nggak ada di riwayat apapun, nggak ada huruf ta itu masuk huruf C. Jadi sangat hati-hati, makanya diperingatkanlah oleh Imam Ibnu Jazari di Manzumah Muqaddimah ini. Lanjut. Wa aulai mislin wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa balla wa abin fi yaumin ma'qalu wa hum wa qul na'am. Ini tentang idgham mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Kalau saya jelaskan di matan Muqaddimah Al-Jazari ini tidak begitu detail, Ustaz. Kalau antum pengen tahu detail itu di matan Tuhfatul Atfal. Itu benar-benar ada bab tersendiri mengenai bab mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Nah, kalau di Jazari ini itu dilihat aja cuma dua bait. Wa aulai misli wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa balla wa aban wal abin fi yaumin ma'qalu wa hum wa qul na'am. Terus sabbihu la tuzigh quluba wal taqam. Udah cuma dua itu. Gak bisa. Ini harus dimasukkan juga ilmu yang di matan Tuhfatul Atfal biar paham. Saya nggak mau baca dan nggak mau menerangkan yang di sini ya. Mungkin antum bisa baca sendiri arti dan terjemahan untuk dua matan ini. Saya pengen langsung saya masukkan bab Tuhfatul Atfal untuk bab mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Oke, jadi mutamatsilain itu apa? Mutamatsilain itu ya dia sama hurufnya dalam segi makhraj maupun sifat. Nah,
Kenapa saya pentingkan pembahasan ini? Karena kalau antum lihat buku ini, buku ini, pasti beda-beda. Huruf mutajanisen di buku ini pasti beda dengan huruf mutajanisen di buku ini. Loh, yang benar yang mana? Di sini masuknya mutajanisen, di buku ini masuknya mutakoriben. Di buku ini masuknya mutakoriben, di sini masuknya mutajanisen. Nah, jadi triknya adalah yang dihafalkan bukan hurufnya, lafadznya, lafadz Al-Qur'annya. Loh, kan semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Gitu kan. Teori itu ya muncul setelah adanya Al-Qur'an. Gitu. Nggak mungkin teori dulu baru Quran keluar kan. Jadi kita kembalikan aja pada lafadznya. Nah, makanya saya pentingkan pembahasan ini mungkin agak panjang sedikit ya Ustaz. Mislen itu sama makhraj dan sama sifat. Ya. Jadi seperti ini. Nanti ke depannya saya akan menjelaskan masalah sogir, kabir, mutlak. Sogir itu apa? Sogir itu apabila huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ini perhatikan banget ya Ustaz ya. Mungkin bisa dicatat. Kalau yang sogir itu huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Baik. Itu sogir. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Terus yang kabir. Huruf yang kabir itu apa? Huruf pertama berharokat, huruf kedua juga berharokat. Jadi saling ketemu. Sama dan itu saling ketemu. Nah, yang ketiga adalah mutlak. Mutlak itu lawannya dari sogir. Kalau tadi yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau mutlak yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Nah, saya jelaskan dulu tentang mislain mutlak. Mislain sogir. Jadi kita ambil dulu mislain itu kan tadi dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Hukum asalnya itu idgham. Maksudnya Ustaz, hukum asalnya itu idgham. Misal mim sukun bertemu dengan mim. Kan pasti dimasukkan ke mim yang kedua. Jadi hukum asal idgham mutamatsilan sogir ini ya dimasukkan. Hanya saja nanti ada pengecualian. Kecuali pada dua keadaan. Satu, huruf mat. Sekarang saya mau tanya. Antum lihat ini kalimat fi yaumin. Fi yaumin. Saya besarkan lagi. Fi yaumin. Fi, ini huruf ya. Yaumin, huruf ya juga. Ya bertemu dengan ya. Apa ini idgham mutamatsilan? Iya, ini idgham mutamatsilan. Ini mutamatsilan. Dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat bertemu. Tapi karena ini huruf mat, tidak dimasukkan ke yaumnya. Bukan fi yaum. Sama contoh ini. Qalu wahum. Bukan qalu wahum. Enggak. Tapi qalu wahum fi yaumin. Nah, walaupun dia itu mutamatsilan. Makanya tadi ya, apa namanya yang dimaksud dengan mutamatsilan sogir itu ya dia itu hukum asalnya idgham dimasukkan ke huruf yang kedua. Hanya saja ada pengecualian di satu huruf mad. Ini. Yang kedua pada hasaktah. Antum silakan buka mungkin di surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29. Maliyah halaka anni sultaniyah. Maliyah halaka. Huruf H ketemu dengan huruf H? Ketemu. Hanya dibedakan di wakaf saja. Kalau ini nanti antum talaki, nanti disuruh baca 3 kali. Yang pertama dengan wakaf dulu. Maliyah halaka anni sultaniyah. Yang kedua, dengan menyambungkan wasol keduanya dan mengidghamkannya. Maliyah halaka anni sultaniyah. Yang ketiga dengan saktah. Maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, jadi gitu. Yang dimaksud di sini mitslan sogir itu pengecualiannya 2. Huruf mat yang tadi fi yaumin sama hasaktah tadi. Jadi ketika hasaktah maliyah halaka itu nggak bisa disambungin ke ha yang selanjutnya karena itu saktah. Walaupun memang dua-dua itu ketemu ha dengan ha gitu.
Kalau ada namanya mim sukun bertemu dengan mim, namanya idgham mimi. Kalau wawu bertemu dengan wawu, idgham wawi. Kalau ba bertemu dengan ba, idgham bukan idgham babi. Enggak ada idgham babi. Itu tadi mimi. Terus wawu bertemu dengan wawu, wawi. Terus ya bertemu dengan ya, yai. Ba bertemu dengan ba. Bukan babi, tapi bai. Oh, kan? Ada ngomong ke murid-murid, ini namanya idgham babi. Oh, bingung, idgham babi. Ternyata babi juga ada idghamnya. Enggak. Bai. Seperti itu. Nah, enggak. Jadi mislen ini enggak seluruhnya mim bertemu dengan mim. Ba bertemu dengan ba juga mislen namanya. Namanya saja kita dulu yang namanya mimi, idgham mimi, idgham mimi. Karena mim bertemu dengan mim. Lah kalau ba bertemu dengan ba, bai. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada namanya mislen kabir. Mislen kabir itu berarti yang dua-duanya berharokat. Ya. Itu mislen yang kabir. Itu ada di surat Al-Kahfi. Ada 9 surat. Ada 9 tempat. Satu di surat Al-Kahfi. Nanti kalau misalnya ketinggalan bisa dilihat ya rekamannya. Surat Al-Kahfi ayat 95. Lafadznya mamakani. Aslinya itu bukan makani tapi makanani. Nani. Dua huruf ketemu. Nun dan nun. Hanya beda harokat. Nani. Nah, terus. Qolat. Qolatu. Qola atuhajjuni. Surat Al-An'am ayat 80. Itu sebenarnya asal katanya adalah ittahaju nani. Nah, ta'muruni. Az-Zumar ayat 64. Kalimat sebenarnya ta'muru nani. Man hayya. Al-Anfal ayat 42. Kalimat asalnya adalah hayya. Hayya. Wa man yushaqillaha. Hasyr ayat 4. Yushaqikillah. Maksudnya dua-duanya berharokat gitu loh. Nani. Ya. Na yang pertama berharokat, na yang kedua berharokat. Nah, makanya dinamakan mislen kabir. Nah, terus lanjut mayyar tadda. Al-Maidah ayat 54. Sebetulnya asal katanya adalah yartadida. Yartadida. Dida. Dua-duanya berharokat. Terus auliya tiyani aulaya tiyani Al-Naml ayat 21. Itu kalimat sebetulnya adalah layak tiyanani. Terus pada Quran surat Al-Baqarah ayat 271 dan An-Nisa ayat 58 nanti ada kalimat fani'imma. Bacanya adalah ni'mama. Fani'mama. Terus antum sering dengar la ta'manna gitu. Nah, ismam itu ketika saya talaki ternyata enggak dibaca cuma satu kali la ta'manna monyong enggak. Ternyata ada 5 kali. Masya Allah ya. Monyong di awal, monyong di tengah, monyong di akhir, monyong sepanjang latak mana, dan yang kelima adalah ikhtilas. Nah, inilah yang dimaksud dengan latak mana sebenarnya adalah latak manuna. Surat Yusuf ayat 11. Jadi ada 5 kali nih. Perhatikan ya. Latak mana. Monyongnya di awal. Monyong di tengah. Latak mana. Monyong di tengah. Monyong di akhir. La ta'manna. Monyong di akhir. Monyong sepanjang la ta'manna. La ta'manna. Yang kelima, la ta'manuna. Manuna. Bacanya gitu. Nah, itu namanya ikhtilas. Ya, karena di sini dinamakan dulu mislen kabir. Karena huruf sebetulnya adalah manuna. Sedikit lagi Ustaz, mutlak. Kalau mutlak pertama berharokat, kedua sukun. Dan seluruhnya dihukumi izhar. Jelas. Oke, sekarang ke mutakoriben dan mutajanisen. Insya Allah kita ambil satu aja lah di mutajanisen. Jadi hafalkan lafadznya, bukan hafalkan hurufnya.
Mutaqoriben juga sama, ada yang sogir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Ya, kalau mutaqoriben itu dua huruf yang makhrajnya saling berdekatan. Itu mutaqorib. Korib, korib. Ya, berdekatan makhrajnya. Nah, terus kalau yang mutajanisain itu ya makhrajnya sama ya. Oke, makhrajnya sama di situ. Mutajanisain sogir. Ini nih yang sering keliru di semua buku ya, maksudnya beda di buku ini beda, di buku ini beda, di buku ini beda. Jadi kita hafalkan lafadznya. Huruf-huruf mutajanisain yang pertama adalah kalimat ma'abattum. Huruf dal bertemu dengan ta. Abattum. Ini idghamnya kamil. Masukkan langsung ke huruf ta. Dalnya ndak usah dianggap. Abattum. Dal bertemu dengan ta. Terus yang kedua, ujibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Huruf ta bertemu dengan dal. Ta-nya tidak dianggap, langsung masuk ke dal. Idgham kamil. Yang ketiga, fa'amana ta'ifah. Huruf ta bertemu dengan to. Ta-nya tidak usah dianggap, langsung masuk ke to. Idghamnya kamil. Yang keempat, idzalamu. Huruf zal ketemu dengan dho. Nah, itu ada dua contoh di dalam Al-Quran. Itu idghamnya kamil. Nah, yang kelima, yalhazzalika. Huruf sa bertemu dengan za. Idghamnya kamil. Masuk langsung ke huruf za. Sa-nya nggak dianggap. Lanjut, irkam ma'ana. Huruf ba bertemu dengan mim. Idghamnya kamil. Ba-nya nggak dianggap, langsung masuk ke huruf mim. Nomor 7, basauta. Basauta. Huruf to bertemu dengan ta. Idghamnya nakis karena to masih ada sifat sedikit. Basauta. Yang kedelapan, tarmihim bihijarah. Mim bertemu dengan ba. Ikhfa syafawiyah. Jadi huruf-huruf mutajanisain apa aja? Nanti kalau misalnya ditanya, huruf-huruf mutajanisain apa aja? Ada 8. Ma'abattum ujibat da'watukuma fa'amanat ta'ifah idzalamu yalhadzalika irkam ma'ana basatta tarmihim bihijaratin. Cukup 8 itu. Kalau misal mau dirinci berarti dal bertemu dengan ta, ta bertemu dengan dal, ta bertemu dengan po, zal bertemu dengan dho, ya. Sa bertemu dengan za, ba bertemu dengan mim, po bertemu dengan ta, mim bertemu dengan ba. Inilah huruf mutajanisain. Yang kadang di buku-buku tajwid sering keliru, buku tajwid ini seperti ini, buku tajwid ini seperti ini, bingung akhirnya. Ya, ini saya kasih tahu lafadznya, bukan hurufnya saja. Mutajanisain kabir sudah jelas, apa itu kabir, mutlak juga sudah jelas. Mutaqoriben mungkin sudah jelas insyaallah ya. Nah, ada tambahan lagi yang di buku Tuhfatul Atfal tidak ada, di buku Matan Ibnu Jazari juga nggak ada. Ada di buku tajwid yang lain. Namanya mutabaidain. Ya, mutabaidain. Mutabaidain itu huruf yang makhrajnya berjauhan. Sama ada yang sogir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Maksudnya seperti ini. Wakul, wakul, wawu sama kof. Wawu makhrajnya di mana, kof makhrajnya di mana. Kan dia jauh. Inilah namanya mutaba'idin. Jadi bisa dianggap seluruh huruf itu bisa jadi mutaba'idin gitu. Hanya saja kecuali mungkin ada yang tadi, ada yang mutamatsilan, ada yang mutajanisan. Jadi ini misal adghim kakul, mim bertemu dengan kaf, mutaba'idin. Tapi ini berarti mutaba'idinnya sogir. Karena mimnya berharokat sukun, kafnya berharokat fathah. Terus lagi apa lagi? Wabala, wawu di mana, ba di mana. Bala. Ya, jadi setiap huruf yang bertemu kayak gini, hamzah bertemu nun, nun bertemu dengan sin, sin kaf, itu ya namanya mutaba'idin itu. Nah, seperti itu. Sampai sini Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah kita cukupkan di ini. Walaupun memang kayaknya di kurikulum harus sampai bab abadu wabau. Ini bab ini sulit karena memang harus nulis ininya, harus nulis suratnya. Bod dan wo. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin kita cukupkan pada kali ini saja karena memang di saya sudah pukul 21.57. Jadi waktunya untuk
Ar-Rohah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan lewat grup atau mungkin japri pribadi saya di WA. Kalau misalnya tidak ada ya saya cukupkan sekarang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Ada mungkin pertanyaan Ustaz? Silakan. Tentang ro, lam, dan idhom tadi. Ustaz, Afan, Ustaz, Ana boleh minta disimakin lamnya Ustaz, kayak di Allah, wallah. Apakah udah benar tebelnya? Coba Ustaz. Di surat Al-Ikhlas ya Tete. 6. Qul huwallahu ahad. Wawunya terbawa huruf Allah tebal. Wanya itu sebenarnya tipis. Qul huwallah, huwallah, huwa, wa, waw. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, itulah pentingnya riyadhatul lisan. Biar nggak kelihatan kaku dan fasih. Gimana caranya? Sering latihan itu. Lanjut. Allahus samad. Ya, Allah, Allah, Allah. Allahus samad. Lamnya terlalu tebal. Allahus samad. Oke, cukup segitu aja. Syukran Ustaz. Nah, afwan. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke, kalau tafadhol. Akhir untuk tadi mengenai huruf ro yang kita sembunyikan pada takrirnya. Itu untuk prakteknya gimana itu Ustaz? Baiknya apa? Wa akhfi takriran idza tushaddadu ketika tasdid itu. Contohnya baca seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana Ustaz? Jadi yang dimaksud dengan ro disembunyikan ini adalah takrirnya sedikit aja tipis. Nah, makanya saya kan sudah bilang kalau misal antum sudah terbiasa dengan takrir yang 3 Ar-Rahmanir Rahim, tapi tolong ketika ro-nya berharokat bertasydid jangan pakai yang 3, jadikanlah yang 1. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau misal gimana Ustaz? Kalau kita sudah biasa yang 1, masa ditiadakan? Enggak. Maksudnya itu dikurangi sedikit aja. Jadi kalau misal menurut saya pribadi, kalau misal sudah 1 cukup sih. Jadi nggak usah dikurangi lagi. Kecuali kalau misal kita biasa baca ro itu dengan 3 takrirnya, berarti ketika dia berharokat tasydid, kita kurangi menjadi 1. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan nabr. Ingat, ro bukan nabr. Jadi yang antum baca tadi itu kelihatan nabrnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Cukup. Tobi'i. Coba ulangi, Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, jangan sampai dihentakkan ya. Kalau dihentakkan salah malah. Karena ro itu bukan nabr. Hanya saja dikurangi, ditipisi lagi tingkatan kadarnya yang seharusnya biasanya 3 jadi 2 atau 1. Lah yang sudah 1 pertahankan 1, nggak usah dikurangi lagi karena aib nanti. Seperti itu. Ini saat gitu aja. Sampai jam 6. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa di VN atau mungkin diketik di grup atau melalui Jabri via WA saya, tidak masalah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengucapan maupun perbuatan. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan semua kesalahan datangnya dari saya pribadi. Kalau misal wah itu nanti saja di pertemuan depan. Jadi semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan selama ini dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan apa yang kita lakukan selama ini selalu bisa istiqomah dan selalu Allah
limpahkan rahmat dan hidayahnya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.